Melalui kanal edukasi pariwisata Indonesia ini, Glosari Pariwisata kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-9 terdahulu, Anda sudah menyimak beberapa kosakata dan peristilahan yang lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, tour operators, dan travel agencies pada khususnya. Pada seri ke-10 ini, kita akan meneruskan pembahasan kosakata atau peristilahan yang diawali dengan huruf C, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan city sightseeing, city tour, CIQ, Club Med, Class of Services, Coach, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Saya Bondan Nurdianto merasa senang bertemu dengan Anda di hari yang cerah ini. Saya kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikan glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators dan travel agencies. Mari kita simak bersama kosakata atau peristilahan di glosari pariwisata seri ke-10 berikut ini secara seksama. Glosari pariwisata, tour operators, dan travel agencies seri ke-10. C41. Chateau. Chateau diambil dari bahasa Perancis yang tiada lain artinya sama dengan castle dalam bahasa Inggris. Kebanyakan castle besar ini terletak di pedesaan Perancis dan dimiliki oleh para petani anggur yang sering kali memberikan namanya pada anggur yang diproduksi di perkebunannya. Sebagai contoh, misalnya si pemilik bernama Margaux, maka ia menamai produk anggurnya dengan Chateau Margaux. C42. Check-in time. Check-in time adalah saat di mana tamu memasuki hotel dan mendaftarkan diri di front office dan resmi menjadi penyewa kamar sesuai dengan data reservasinya, di mana outputnya tamu mendapatkan kunci kamar. Sejak saat itu, sewa kamar dan semua pelayanan berbayar yang diambil oleh tamu di hotel tersebut mulai diperhitungkan. Pada umumnya, check-in time diberlakukan setelah pukul 2 siang. Check-in time ini juga lazim dipergunakan dalam dunia penerbangan. Prosesnya sama, yaitu saat penumpang melakukan pendaftaran di check-in counter bandara sesuai dengan perusahaan penerbangannya masing-masing, di mana outputnya penumpang akan menerima boarding pass. C43. Check-out time. Check-out time adalah kebalikan dari check-in time, yaitu saat di mana tamu melakukan pelaporan ke front office cashier dan menyatakan bahwa ia akan melakukan pembayaran, menyerahkan kunci kamar, dan meninggalkan hotel tersebut. Pada umumnya, check-out time diberlakukan pada pukul 12 siang. Hal ini penting bagi hotel mengingat petugas housekeeping dapat melakukan pembersihan dan penyiapan kamar untuk dipergunakan oleh tamu berikutnya yang akan check-in pada pukul 2 siang. C44. Checked baggage. Pengertian checked baggage adalah barang atau bagasi milik penumpang penerbangan yang telah didaftarkan dan mendapat baggage label atau claim baggage tag resmi ketika ia melakukan check-in, di mana bagasi tersebut akan diletakkan di dalam kontainer dan dimasukkan ke dalam baggage compartment di dalam pesawat terbang. Guna dari claim baggage tag tersebut adalah untuk pengambilan bagasi ketika penumpang akan meninggalkan bandara. C45. Chef de cuisine. Pengertian chef de cuisine yang biasanya disingkat dengan chef diambil dari bahasa Perancis adalah kepala dapur atau kepala juru masak. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai executive chef. Selain memasak, tugas seorang chef adalah mengawasi seluruh pengoperasian dapur, melakukan perencanaan, pembelian, dan penyediaan bahan mentah keperluan dapur. Juga ia berperan sebagai seniman kuliner yang wajib melakukan pengembangan serta pemilihan menu-menu kekinian. Tugas lainnya adalah juga memberikan pelatihan pada para staf dapur untuk meningkatkan keahlian mereka. C46. Child rates. Di dunia pariwisata, istilah child rates ini dipergunakan untuk membedakan antara penawaran harga yang diperuntukkan bagi penumpang yang berstatus sebagai anak-anak dan orang dewasa.
Pada umumnya, child rates diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia antara 2 hingga 10 tahun. Usia di bawah 2 tahun dikategorikan sebagai infant rate, sedangkan yang sudah berusia di atas 10 tahun dikategorikan sebagai penumpang dewasa atau adult rates. C47, Chinatown. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pecinan atau kampung Cina. Penggunaan istilah ini merujuk kepada wilayah sebuah kota di mana mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa. Pecinan banyak terdapat di kota-kota besar di berbagai negara di dunia, di mana penduduknya pada awalnya adalah perantau yang kemudian menetap dan berdomisili di wilayah tersebut. C48, Chinese cuisine. Kuliner dalam kelompok Chinese cuisine adalah semua jenis makanan dan minuman berbasis budaya Cina yang mempunyai menu dan ratusan variasi masakan Cina atau Chinese food. Chinese cuisine ini biasa juga disebut dengan istilah Oriental food, di mana hampir di seluruh penjuru dunia kuliner Chinese cuisine ini dapat ditemukan. C49, chopsticks. Di Indonesia, chopsticks dinamai dengan sumpit. Namun, sumpit di sini bukanlah sumpit tiup yang biasa dipakai oleh suku Dayak untuk berburu. Sumpit di sini adalah sepasang tongkat kecil berukuran rata-rata 20 cm yang sama panjangnya dan berasal dari negeri Tiongkok yang sudah berabad-abad digunakan sebagai peralatan dapur dan makan di sebagian besar Asia Timur dan Asia Tenggara. Kata lain dari chopsticks ini adalah sumpit atau hanzi. C50, CIQ. CIQ adalah singkatan dari Customs, Immigration, Quarantine, yang pengertiannya adalah kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Para penumpang pada penerbangan atau pelabuhan laut internasional dalam rangka kegiatan wisata atau perjalanan dari dan ke luar negeri dipastikan harus melalui proses pemeriksaan CIQ ini, yaitu 3 instansi pemerintah yang bertugas mengatur, mengawasi, dan mengamankan lalu lintas keluar masuknya manusia, barang-barang, dan makhluk hidup lainnya. C51, Circle Trip. Istilah circle trip ini sangat lazim dan sering dipergunakan di dalam kegiatan penerbangan dan tour operators. Pengertiannya adalah perjalanan wisata atau itinerary atau penerbangan yang dilakukan secara berkeliling dari titik A melalui kota B dan C dan kembali ke titik A dengan tidak melalui kota atau daerah yang sama di antaranya. Dalam penyusunan itinerary dapat dikatakan bahwa itinerary yang terbaik adalah perjalanan wisata atau penerbangan yang memenuhi unsur circle trip ini. C52, City Hotel. City Hotel merupakan jenis hotel yang berada di pusat pertokoan dan ditujukan bagi para pebisnis atau wisatawan yang tertarik dengan destinasi wisata kota. Jenis hotel ini menjadi pilihan bagi para wisatawan yang membutuhkan akses lebih dekat dan mudah menuju restoran, museum, tempat-tempat hiburan, pusat perbelanjaan, money changer, hingga transportasi umum dan berbagai fasilitas penunjang pariwisata lainnya. C53, City Sightseeing. City Sightseeing adalah kegiatan tamasya berkeliling kota untuk melihat tempat-tempat menarik yang biasa dikunjungi wisatawan di kota tersebut. Biasanya dilakukan dengan berkendaraan bus khusus dan nyaman, dipandu oleh seorang pramuwisata, melalui jalur yang telah ditentukan dan melewati tempat-tempat yang menarik di sepanjang perjalanan. City Sightseeing pada umumnya dilaksanakan dalam kurun waktu 3 jam dan biasanya sudah terjadwal setiap harinya, yaitu di pagi, siang, sore, ataupun malam hari. C54, City Tour. City Tour adalah kegiatan yang hampir mirip dengan City Sightseeing, yaitu berwisata di dalam kota untuk melihat objek wisata menarik di dalam kota. Perbedaan yang signifikan antara City Sightseeing dengan City Tour adalah kalau City Sightseeing hanya wisata berkeliling, melewati objek wisata menarik dan terkadang berhenti untuk sejenak berfoto stop.
Sedangkan City Tour berwisata keliling kota dengan lebih aktif dan mendalam, melakukan kunjungan langsung ke objek-objek wisata menarik di kota tersebut. C55. City Code. City Code pada umumnya ditemukan dan dipakai di dunia penerbangan sipil yang terdiri dari 3 huruf sebagai pengenal lokasi yang sebagian besar digunakan untuk singkatan penamaan kota atau bandara tertentu dan berlaku secara internasional. Diterbitkan oleh IATA, City Code ini lazim disebut juga dengan istilah three-letter code yang unik. Sebagai contoh, New York City diberi singkatan untuk kota dengan NYC, di mana di kota New York itu sendiri mempunyai 5 bandara yang masing-masing berbeda. Three-letter code-nya yaitu John F. Kennedy dengan singkatan JFK, Newark dengan singkatan EWR, LaGuardia dengan singkatan LGA, Newburgh dengan singkatan SWF, dan Skyport Seaplane dengan singkatan NYS. C56. Class of Service. Class of Services, istilah ini dipergunakan oleh perusahaan angkutan penumpang, utamanya angkutan udara atau penerbangan. Kode kelas penerbangan yang digunakan terdiri dari 1 kode huruf yang masing-masing memiliki arti yang berbeda. Secara umum dan mendasar, ada 3 kelas kursi yang berbeda di pesawat terbang, yaitu Economy Class dengan kode Y, Business Class dengan kode C, dan First Class dengan kode F. Kursi di First Class tentunya menawarkan fasilitas yang paling nyaman dan lebih mahal dibandingkan dengan semua jenis kursi lainnya. Selain ketiga kode yang mendasar tersebut, terdapat class of services lainnya yang disebut dengan subclasses of services. Sebagai contoh, di kelas ekonomi sering kita temukan kelas dengan kode B, L, M, N, U, V, dan lain-lain yang masing-masing mempunyai pengertian berbeda-beda. C57. Clubhouse. Di dalam konteks pariwisata, pengertian clubhouse dalam hal ini adalah fasilitas umum pada sebuah apartemen, hotel, resort, kompleks perumahan atau komunitas yang menyediakan berbagai fasilitas seperti kegiatan olahraga, rekreasi, ataupun ruang serbaguna berbayar berbasis iuran anggota dan dapat dimanfaatkan oleh para penghuni, tamu, pelanggan, ataupun para anggota clubhouse yang bersangkutan. C58. Club Med Resort. Di dunia pariwisata sering kita mendengar kata Club Med Resort. Berasal dari Perancis, yaitu perusahaan mirip dengan perusahaan terbatas yang bergerak dalam bidang pariwisata. Termasuk di dalamnya adalah tour operator yang berkantor pusat di Paris yang mengkhususkan diri dalam penyediaan pelayanan all-inclusive holidays. Sejauh ini, Club Med memiliki atau mengoperasikan lebih dari 70 resort yang tersebar di lokasi liburan di seluruh dunia. Pelayanan di resort ini sedikit berbeda dengan resort lainnya, di mana di sini para stafnya memberikan pelayanannya layaknya seperti melayani keluarga atau family type of services. Club Med Resort di Indonesia terdapat di Bali dan Bintan. C59. Coach. Di dunia pariwisata, pengertian coach dalam hal ini bukanlah pelatih. Yang dimaksud dengan coach di sini adalah alat angkut wisatawan berupa kendaraan luxury bus atau gerbong kereta api. Digunakan untuk layanan jarak jauh, antar kota, antar provinsi, dan kadang juga melayani lintas antar negara. Pelayanan perjalanan dengan mempergunakan coach ini ada yang bersifat berjadwal atau melayani trayek reguler, dan ada juga yang bersifat untuk disewa atau dicharter secara pribadi untuk berbagai keperluan, utamanya untuk tujuan berwisata. C60. Cocktail. Di dunia pariwisata sering kita mendengar istilah cocktail. Cocktail adalah minuman campuran dari berbagai jenis minuman ringan dikombinasikan dengan jus buah dan diberi tambahan 1 atau 2 jenis minuman beralkohol. Biasanya minuman ini disajikan sebelum atau sesudah makan. Ini tergantung jenis koktail apa yang akan dikonsumsi. Koktail memiliki rasa cita, asam, manis, pahit,
karena mengandung sebagian besar alkohol. Ketika meracik koktail, terdapat prosedur standar yang dilakukan agar komponen campuran minuman tersebut bisa tepat. Karena mengandung minuman beralkohol, jika diminum berlebihan, koktail ini berpotensi memabukkan bagi yang meminumnya. Demikian glosari pariwisata Indonesia seri ke-10 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata maju.